Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kepada kita semua nikmat sehat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan belajar baca tulis Al-Quran. Sebelumnya, kalian siapkan dulu buku PTQ-nya. Sudah disiapkan? Kalau sudah, sekarang dibuka halaman 61. Kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalian tentu masih ingat tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Coba diingat-ingat dulu ada berapa hukum bacaannya. Masih ingat tentunya ya. Yang nomor 1, hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf apa saja? Huruf alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kemudian hukum bacaan yang kedua adalah hukum bacaan idgham bi gunnah. Kemarin juga sudah kita bahas. Hukum bacaan idgham bi gunnah itu adalah ketika ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan wawu. Kemudian yang ketiga, hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf la dan ro. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah tentang hukum bacaan iqlab. Masih ingat kemarin sudah kita bahas? Iqlab itu secara bahasa artinya adalah mengubah, menukar, mengganti, atau membalik. Kemudian secara istilah, hukum bacaan iqlab itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin, fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain yang hanya bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Maka cara membacanya adalah dengan menyuarakan nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan kedua bibir serta mendengung. Jadi, ketika kalian sedang membaca Al-Quran, kemudian menemukan ada nun sukun bertemu dengan ba atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Diingat-ingat ya. Kemudian cara membacanya menyuarakan nun sukun atau tanwinnya menjadi suara mim dengan merapatkan kedua bibir dan disertai dengan berdengung. Panjang bacaannya berapa? Panjang bacaannya adalah 1,5 alif. Sudah paham dari pengertiannya? Mudah difahami ya. Kemudian kita lanjutkan ke contohnya. Di situ
contoh dari tanwin bertemu dengan ba. Kita baca dulu bersama-sama dari yang atas dulu. Yang nomor 1. Kita baca bersama-sama. Sayyi'atum bima. Kemudian yang kedua, jaza'am bima. Yang ketiga, kiromim baroroh. Nah, itu tadi merupakan contoh dari tanwin bertemu dengan ba. Adapun yang pertama tadi, sayyi'atum bima, ada dhammah tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Kemudian yang kedua, jaza'am bima, di situ ada fathah tain yang bertemu dengan ba. Kemudian yang terakhir, kiromim baroroh, di situ ada kasrah tain yang bertemu dengan ba. Kemudian selanjutnya ke contoh dari nun sukun bertemu dengan ba. Kita baca bersama-sama. Mim ba'di, ada nun sukun bertemu dengan ba. Yang kedua, layum badanna, di situ juga nun sukun bertemu dengan ba. Yang ketiga, yam bagi. Jadi cara membacanya menyuarakan nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Kalian bisa mempraktekkan di rumah. Sudah paham dari pengertian, cara membaca dan contohnya. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di buku tulisnya BTQ. Kemudian nanti ketika kita belajar di sekolah bisa dibahas bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya ke halaman 62. Kita lihat gambar yang atas dulu. Di situ ada cara membaca iqlab. Setelah kalian mempelajari tentang iqlab, selanjutnya mari kita baca potongan ayat di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Mim ba'di. Yang kedua, jaza'am bima. Yang ketiga, mim bakhila. Yang keempat, yam bagi. Itu tadi merupakan contoh dari cara membaca iqlab. Nah, cara menerapkan bacaan iqlab di dalam surat-surat pendek, di situ ada perhatian, ada pengumuman. Cara membacanya adalah iqlab diucapkan dengan menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim mati disertai dengan dengung. Sudah jelas ya? Jadi ketika kalian menemukan ada hukum bacaan iqlab, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ba, maka menjadi bunyi huruf mim mati yang disertai dengan dengung. Sudah paham? Kemudian ke halaman yang berikutnya, halaman 63. Kita lihat gambar yang di bawah. Di situ ada surat Al-Humazah, surat Al-Bayyinah ayat keempat, dan surat Al-Alaq ayat ke-15 dan 16. Sudah? Nah, tugas kalian adalah membaca surat tersebut. Jadi dibaca surat tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kalian membaca, kalian buat tabel seperti di dalam video.
kalian buat tabel, kemudian diberi halaman 63. Nanti mengerjakannya di buku tulis PTQ ya. Kemudian kalian buat tabel, ada nama surat, ada huruf Arab dan huruf Latin. Nah, setelah kamu membaca surat tadi, surat Al-Humazah, surat Al-Bayyinah, dan surat Al-Alaq, kemudian kamu cari yang terdapat hukum bacaan iqlab. Di sini Bu Ari beri contoh. Jadi Bu Ari menemukan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi Bu Ari menulisnya di nama surat adalah surat Al-Baqarah ayat ke-51. Huruf Arabnya ditulis mim ba'di, kemudian ditulis juga huruf Latinnya. Nah, berarti tugas kalian adalah melanjutkan. Berarti kalau yang kalian baca tadi surat Al-Humazah, berarti ditulis nama suratnya Al-Humazah, seperti itu. Kemudian huruf Arabnya yang menunjukkan hukum bacaan iqlab kalian tulis, dan ditulis huruf Latinnya. Kemudian dilanjutkan ke surat yang berikutnya, surat Al-Bayyinah. Ditulis yang menunjukkan hukum baca iqlabnya, huruf Arabnya bagaimana, dan seterusnya. Begitu, sudah paham? Nah, kalau sudah selesai, nanti bisa difoto dan dikirimkan ke wali kelas, atau bisa dikirimkan ke Bu Ari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.